Salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi yang terkait dengan metode pembelajaran di front office, yang mana pada perkuliahan hari ini atau pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai macam-macam harga kamar, ya, macam-macam harga kamar yang terkait dengan orientasi ataupun juga alur operasional yang ada di kantor depan atau front desk. Nah, sebagai awal kita pahami dulu apa itu pengertian rate. Ya, rate adalah harga kamar yang diberikan kepada para tamu yang berniat untuk tinggal di hotel terkait yang ditawarkan, meskipun harga kamar tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua harga yang ditawarkan oleh hotel tersebut telah memiliki target pasar tersendiri. Jadi rate ini adalah harga yang diberikan kepada para tamu, ya, oleh masing-masing hotel sesuai dengan kebijakan masing-masing manajemennya. Itu ya. Jadi mengenai pemahaman rate. Nah, sekarang untuk yang terkait dengan unsur dalam penentuan harga kamar atau rate atau cost structure, ya, itu adalah apa saja toh? Oh, ini yang pertama ada kita operasional cost atau biaya operasional. Ya, jadi ini yang mengacu pada biaya operasionalnya itu sudah harus kita pahami juga berapa yang ada dalam satu kamar tersebut, ya. Terus yang kedua, meliputi capital recovery, ya, atau meliputi gaji karyawan yang harus dipenuhi. Ini biasanya yang terkait dengan istilahnya ini ya, untuk salary atau katakanlah untuk yang terkait gaji karyawan yang mana meliputi bisa room boy, ya, yang terkait dengan kamar, yang terkait dengan makanan dan minuman adalah FB. Jadi ini masing-masing karyawan harus kita kondisikan, ya, untuk masuk dalam di harga, ya, gitu. Terus yang ketiga, ya, itu adalah profit atau laba keuntungan. Nah, itu adalah yang terkait dengan laba dan keuntungan atau keuntungan itu juga harus kita kondisikan berapa persen yang harus kita kondisikan pada saat kita menyusun atau menentukan harga, ya, seperti itu. Terus yang keempat itu adalah yang mengenai forecasted number of guests atau perkiraan jumlah tamu. Kira-kira satu hari itu berapa kamar yang bisa terjual, ya, standarisasinya berapa. Ini salah satu yang ada dalam penentuan harga rate atau cost structure, ya, yang ada di harga di pabrik situ biasanya. Ya, selanjutnya kita juga akan memahami yang terkait dengan apa toh tujuan penetapan harga kamar oleh manajemen atau oleh masing-masing manajemen. Tujuannya apa sebetulnya itu? Ya, tujuan yang pertama adalah untuk membuat keuntungan seperti yang diharapkan atau yang telah dikondisikan, ya, atau yang telah diputuskan. Nah, itu membuat keuntungan seperti yang dikondisikan atau diharapkan atau yang telah disepakati bersama. Terus yang kedua adalah pengembalian modal sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini setelah semacam BEP, break even point, atau kembali ke modal. Kira-kira kalau saya itu membangun suatu hotel, itu modal saya bisa kembali berapa tahun? Oh, atau saya katakanlah kita membuat suatu kamar baru, katakanlah, oh, yang tadinya tidak ada presiden suite, kita buat yang presiden suite untuk menopang kebutuhan tamu. Ya, makanya berapa kita harus kondisikan untuk baik itu cost-nya maupun juga pada saat kembali ke modalnya, ya. Kita tentukan cost-nya berapa atau biayanya berapa, terus nanti rata-rata setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, triwulan, setahun itu berapa yang didapat dari kamar tersebut.
Ya, itu bisa dikondisikan, diestimasi istilahnya, estimate. Lanjutnya adalah meningkatkan pangsa pasar. Nah, ini juga ya. Biasanya untuk pangsa pasar ini tiap hotel beda-beda ya. Walaupun sama-sama katakanlah bintang 4, tapi segmen pasarnya beda-beda. Ya. Kalau untuk seperti semacam contoh adalah semacam hotel bintang 4 sama-sama hotel bintang 4, hotel A konsepnya adalah konsep heritage, hotel B konsepnya adalah konsep bisnis. Nah, itu nanti lain, pangsa pasarnya lain ya. Seperti itu ya. Teruslah meningkatkan pangsa pasar. Mungkin kalau di heritage tadi adalah pangsa pasarnya adalah keluarga. Nah, itu juga bisa. Atau traveler dari luar negeri yang ingin suatu kesejukan view-nya itu juga bisa. Kalau yang bisnis tadi biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang suka istilahnya apa ya untuk berjiwa bisnis. Jadi fasilitas-fasilitas yang dilengkapi di hotel tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan penjualan lini produk. Nah ini, jadi produk-produk apa saja yang akan dijual atau dikondisikan dengan segmen tadi dalam hal terkait dengan penetapan harga kamar. Itu ya, itu yang harus menjadi acuan kita harusnya. Lanjutkan untuk jenis tarif kamar. Nah, jenis tarif kamar ini yang pertama apa? Room rate menetapkan harga kamar tidak terpengaruh oleh jumlah penghuni yang ingin menempati ruang. Nah, jadi tidak terpengaruh oleh jumlah penghuninya berapa. Ya, tapi ini biasanya untuk hotel-hotel sekarang dibatasi ya, dibatasi. Untuk satu kamar itu biasanya pakai 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang, ya maksimal 3 lah. Itu nanti harus pakai yang namanya extra bed. Tuh. Terus yang kedua adalah person rate didasarkan pada jumlah penghuni tinggal. Nah, kalau konsep seperti ini biasanya digunakan semacam katakanlah untuk apa ya hotel-hotel yang mengkondisikan satu kamar itu ada sekian bed dan ada juga apa itu kamar mandinya atau untuk tempat beberapa orang. Nah, itu adalah yang terkait dengan person rate didasarkan pada jumlah penghuni tinggal. Jadi diambil per orang atau per tamu ya. Tidak per kamar tapi dihitung per tamu ada yang menempati itu. Ya, itu. Terus yang ketiga adalah public rates. Adalah tarif kamar yang berlaku sesuai dengan harga kamar yang dipublikasikan kepada publik. Ini biasanya public rate ini dalam bentuk brosur ya, brosur yang biasa kita saksikan di front desk tiap-tiap hotel. Di tiap receptionist itu biasanya ada yang namanya rincian kamar, harga kamar. Itu namanya adalah public rates ya, seperti itu. Terus yang keempat adalah confidential rate, yaitu apa? Harga kamar yang hanya diketahui oleh pihak tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini biasanya harga khusus maksudnya. Harga khusus antara hotel dengan pihak tertentu yang terkait dengan akomodasi yang menjadi fasilitas penyedia. Itu ya, itu. Terus selanjutnya adalah yang terkait dengan harga kamar pada dasarnya ini ya, apa? Dibagi dua sebetulnya ya. Harga kamar normal dan harga kamar khusus. Nah, ini. Kalau harga kamar normal atau rate ya, itu adalah harga kamar normal tidak diskon untuk setiap kamarnya. Jadi normal, tidak ada diskon untuk setiap kamarnya. Ini adalah harga normal ya. Sedangkan kalau yang kedua adalah harga khusus. Nah, ini harga kamar khusus ini adalah harga kamar khusus yang dibedakan sesuai dengan jenis tamu, fasilitas yang dikehendaki, event-event yang akan dilaksanakan, serta hari. Ya, biasanya kan ada paketan, sekian juta itu berapa hari, ya, katakanlah 3 hari hanya 3 juta. Itu adalah paket-paketan. Itu yang semacam harga khusus.
Itu ya. Jadi harga kamar pada dasarnya adalah ada dua jenis. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang terkait dengan macam harga kamar khusus. Ini ada beberapa yang nanti ya kita kondisikan yang terkait dengan pemahaman-pemahaman mengenai harga kamar khusus ini. Yang pertama adalah walk-in guest rate. Kita tahu yang namanya walk-in guest adalah tamu yang datang langsung ke hotel tanpa adanya reservasi. Harga khusus untuk tamu hotel yang datang ke hotel tanpa reservasi sebelumnya, ini biasanya ada tingkatan-tingkatan yang dikondisikan oleh pihak hotel, ya. Ya, misal ditawar sampai ada batas minimal atau button rate-nya atau button price-nya. Itu adalah yang terkait dengan pemahaman mengenai walk-in guest rate. Nah, itu. Selanjutnya adalah group rate. Nah, group rate ini adalah grup itu merupakan tamu dari suatu perusahaan atau kelompok yang memesan kamar di hotel untuk hari tertentu dengan jumlah kamar minimal 8 kamar. Ya, ini hanya semisal saja ya. Yang namanya grup itu kadang-kadang hotel mencanangkan sekian kamar itu baru bentuk grup. Nah, ini kita ambil contohnya adalah minimal 8 kamar. Mereka yang biasa datang bersama-sama dan juga secara sendiri-sendiri, ya. Kadang-kadang kan satu grup tapi datangnya tidak bersamaan. Jadi ini biasanya ada di apa ya, grup-grup suatu grup seminar atau juga grup-grup yang mengadakan full board meeting, ya. Itu adalah satu, mungkin juga bisa dari perusahaan atau juga dari yang lainnya. Itu adalah grup rate. Nah, sekarang kalau yang terkait dengan travel agent rate. Ya, travel agent rate ini adalah harga kamar untuk travel agent. Bahkan ada hotel yang memasang harga kamar terendah untuk kelompok travel agent tertentu. Ya, kita tahu beberapa travel agent sudah kita ketahui semacam Traveloka, ya, ada Booking.com itu kan berlomba-lomba juga untuk mengenai harga dan juga fasilitas. Semakin harganya kompetitif, fasilitasnya juga akan mengikuti yang lebih komplit. Itu ya. Biro perjalanan biasanya mendapatkan harga rendah karena mereka merupakan ya katakanlah rekanan hotel ya, bukan maksudnya katakanlah harganya rendah banget, bukan, tapi harga khusus yang digunakan untuk travel agent, tamu-tamu yang melalui travel agent yang bersangkutan. Itu ya, baik. Terus untuk yang namanya corporate rate. Ya, corporate rate adalah harga kamar khusus untuk tamu yang berasal dari perusahaan tertentu atau company, ya, baik itu BUMN maupun juga swasta, ya. Ya, ini juga harga ini juga digunakan untuk tamu-tamu yang berlangganan atau repeater, ya. Itu adalah beda, itu yang terkait dengan harga khusus juga. Ya, embassy rate adalah harga untuk para tamu yang berasal dari kedutaan suatu negara. Jadi ini ada harga khusus bagi mereka-mereka yang dari kedutaan besar negara-negara tetangga atau negara-negara lain. Itu adalah harga khusus ya. Soalnya kan kita juga harus membina yang terkait dengan beberapa istilahnya rekan-rekanan yang nantinya bisa mengkondisikan hotel kita menjadi lebih baik di mata dunia, gitu ya. Nah, termasuk juga yang namanya airline crew rate. Nah, ini harga kamar untuk awak pesawat, ya, baik itu pilot, kopilot maupun awak kabin serta pramugara dan pramugari, bahkan juga engineeringnya sekalian, ya. Itu adalah yang terkait dengan harga khusus bagi mereka yang berkecimpung di istilahnya pesawat, ya. Di awak pesawat juga bisa, petugas-petugasnya juga bisa, ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang untuk airline passenger rate itu adalah harga kamar untuk penumpang pesawat terbang. Ya, jadi kalau tadi adalah untuk ini apa itu pegawainya atau stafnya, ya, kalau sekarang adalah penumpangnya pesawat, itu juga ada harga khusus juga. Jadi nanti kita bisa mengkondisikan semuanya bisa terkomodisi dalam satu hotel tersebut. Jadi hotel akan lebih diuntungkan bila nanti kita bisa mengikutsertakan semuanya, tidak hanya di kru pesawatnya, tetapi juga sekaligus
penumpangnya juga. Nah, ini biasanya untuk mereka yang naik pesawat terbang tertentu ada satu kontrak harga. Biasanya kalau dia itu adalah langganan Garuda. Padahal kita sudah istilahnya membina hubungan juga dengan Garuda. Nah, nanti bisa dimasukkan dalam MOU tersebut. Oh, kalau bagi stafnya harganya sekian, kalau penumpangnya harganya sekian, tapi harus bisa menunjukkan membernya Garuda. Nah, itu salah satu yang menjadi prioritas di airline passenger rate. Ya, lanjut kita ke weekend rate. Ya, maaf itu tulisannya agak salah ya, jadi salah ya. Maksudnya adalah weekend rate. Ya. Harga kamar khusus untuk tamu yang menginap di hotel pada biasanya ya ada ini ya, weekend itu kan 3 hari atau 2 hari, biasanya kalau Sabtu dan Minggu, tapi ada juga mencanangkan mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu sudah dikondisikan untuk ikut paket weekend rate. Ya, itu. Pada hotel bisnis pada akhir pekan biasanya ada harga yang sedikit relatif lebih murah dengan fasilitas yang lebih. Nah, itu untuk mengkondisikan yang terkait dengan pangsa pasar masing-masing hotel. Atau bahkan hotel ada juga yang menerapkan kalau weekend rate itu harga mengikuti fasilitas. Nah, itu juga bisa. Tetapi biasanya untuk weekend rate itu memang harga lebih tinggi. Soalnya apa? Soalnya yang terkait dengan sajian-sajian fasilitasnya juga ditambah. Ya, jadi itu mengkondisikan agar nantinya bisa kontinuitas terkait dengan kompensasi yang diterima oleh hotel yang bersangkutan. Ya, di sini sedangkan untuk hotel resort atau yang terletak di daerah tujuan wisata pada akhir pekan atau hari libur biasanya cenderung ramai dan penuh. Ya, maka dengan adanya seperti ini kan biasanya yang namanya high season itu biasanya digunakan hotel-hotel untuk memasang tarif yang agak beda atau lebih tinggi ya dibanding dengan hari-hari biasa. Ya, itu salah satu fenomena yang terjadi pada weekend rate. Ya, sekarang yang terkait dengan membership card rate, yaitu apa? Harga kamar khusus untuk tamu yang sudah menjadi anggota atau klub suatu hotel. Katanya ini, oh ini member Accor, oh ini member dari Horizon, ya jaringan-jaringan hotel. Itu dia nanti akan mendapat sejumlah fasilitas yang cukup banyak, baik itu potongan harga khusus maupun berbagai kemudahan untuk menggunakan fasilitas yang ada di hotel yang telah melaksanakan MOU dengan hotel chain tersebut. Itu ya adalah membership card rate. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya hotelier rate. Apa tuh yang maksudnya dengan hotelier rate? Yaitu adalah harga kamar khusus biasanya berkisar antara diskonnya itu adalah 40 hingga 60% ya. Ya. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja di hotel. Ya, jadi antar hotel, jadi antar staf hotel atau juga pejabat hotel itu bisa menginap di hotel yang lain dengan ketentuan dia dapat potongan dari mulai dari 40 sampai 60%, bahkan ada yang lebih ya dengan fasilitas yang cukup memadai juga ya. Ya, jadi ini adalah merupakan bentuk penghormatan antar sama-sama petugas atau pengelola hotel. Itu adalah hotelier rates. Nah, sekarang press rate. Press rate adalah ini diperuntukkan bagi para jurnalis atau wartawan ya. Ya, dimungkinkan biasanya kalau ada suatu peliputan suatu peristiwa itu kadang-kadang pihak wartawan atau jurnalis itu biasanya istilahnya mengambil hotel yang berdekatan dengan yang baru mereka liput. Nah, di sinilah hotel wartawan juga merupakan bagian dari pemasaran hotel. Khususnya dia berdekatan dengan bagian PR kita ya. Makanya saling melakukan promosi, press release, press conference itu nanti akan membuat hotel kita menjadi ajang di dalam melakukan promosi yang terkait dengan mungkin ada suatu press conference. Nah, ini akan melibatkan banyak wartawan. Akhirnya kita akan mendulang beberapa keuntungan. Yang pertama, kamar kita terjual banyak. Yang kedua, nama hotel kita akan menjadi lebih banyak dikenal dengan banyak kita
kolega dengan wartawan melalui media massa, media cetak, dan bahkan yang lainnya. Ya, sekarang yang terkait dengan government rate. Government rate adalah tamu yang berasal dari kantor pemerintahan, ya, namanya juga government ya. Seperti dalam pemerintahan dalam negeri, tenaga kerja, kepolisian, TNI, perhubungan, dan masih banyak lagi yang mendapatkan ini adalah harga tertentu, harga khusus. Biasanya ini disajikan dalam bentuk full board meeting, yaitu meliputi harga kamar, plus makan pagi, makan siang, bahkan makan malam, termasuk nanti biasanya juga ada yang namanya coffee break. Nah, itu tergantung daripada nanti yang terkait dengan MOU dengan masing-masing hotel yang bersangkutan. Ya, ini biasanya government rate juga beda harganya. Ya, biasanya seperti itu. Sekarang ada lagi yang namanya long staying guest rate. Nah, ini kita tahu ya, yang namanya long staying adalah tamu-tamu yang bermalam lebih lama, atau mungkin ada yang 2 minggu atau lebih, atau bahkan ada yang 1 bulan, 1 tahun, itu juga ada. Ya, makanya di sini ada juga hotel yang menerapkan lama tamu tinggal itu minimal 1 minggu, itu baru disebut long staying guest. Tapi ada juga yang memperlakukan tamu yang menginap selama minimal 1 bulan, itu baru disebut long staying guest. Itu tergantung dari kacamata dari masing-masing hotel ya. Tapi biasanya untuk long staying guest itu biasanya tamu yang tinggal lebih lama, dan itu biasanya nanti akan terus berkaitan dengan hotel tersebut ya. Ada istilahnya hubungan psikologis dengan hotel tersebut ya. Jadi makin dianggap hotel itu adalah rumah keduanya. Nah, di sini juga akan diberlakukan harga khusus ya, yang lebih rendah dari public rates. Ya, itu yang terkait dengan harga long staying guest rate. Nah, sekarang yang terkait dengan sertaan paket rate. Ya, ini adalah dari kata lain adalah paket khusus yang ditawarkan di hotel. Ini bisa meliputi ada paket liburan, paket bisnis, paket hemat, apalagi paket lebaran ya, dan Natal juga, ya, akhir tahun juga bisa. Nah, itu adalah yang namanya paket-paket tersebut disajikan baik kepada pelanggan ya, maupun juga terkait dengan istilahnya kelompok-kelompok yang notabene mereka adalah traveler yang menggunakan sarana hotel sebagai tempat persinggahan pada saat dia melaksanakan suatu perjalanan ya bersama keluarga. Ya, di sini juga paket-paket tersebut sudah meliputi biaya akomodasi, makan pagi, penggunaan fasilitas hotel yang terkait, termasuk kolam renang, fitness center. Nah, itu bahkan ada hotel yang menerapkan adanya pemberian cake dan es krim juga. Nah, ini juga ada yang seperti demikian. Bahkan ada juga ya paket bisnis dijual kepada tamu dengan satu harga yang sudah meliputi harga kamar, penggunaan ruang meeting. Nah, ini pemakaian fasilitas pusat bisnis, nah, dan juga yang lain-lainnya. Ini dalam satu full board yang namanya tercain paket rate ya, full ya, meliputi kamar dan juga paket lainnya. Nah, itulah yang terkait dengan macam-macam jenis untuk kamar, tadi harga kamar tadi ya. Sekarang kita akan mengkondisikan mengenai klasifikasi reservasi sebetulnya itu ya. Dibagi menjadi 4 reservasi, maksudnya begitu ya. Mohon maaf sebelumnya ada salah tulis ya, bukan reservation atau maksudnya reservation ya, reservation. Ada satu adalah individual reservation, terus yang kedua adalah group reservation, yang ketiga adalah corporate atau conference reservation, dan yang keempat adalah travel reservation. Nah, itu yang terkait dengan pemahaman yang klasifikasinya. Yang pertama adalah individual reservation, adalah pemesanan kamar untuk calon tamu perseorangan dan bukan rombongan. Itu ya. Untuk yang group reservation adalah pemesanan kamar untuk calon tamu rombongan, ya, lebih dari 1 atau 2 kamar. Yang untuk corporate atau conference reservation adalah pemesanan kamar untuk tamu rombongan yang akan melakukan seminar atau rapat atau mungkin meeting gitu kan.
yang terkait dengan corporate atau conference reservation ya. Terus yang terakhir adalah travel reservation, yaitu adalah pemesanan kamar untuk tamu yang melalui biro travel baik online maupun offline ya, melalui Bahatur, melalui Nusantara, melalui Panorama, atau bahkan juga melalui Peggy dan Traveloka. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis hotel berdasarkan komponen harga kamar. Nah, di sini berdasarkan ini ada beberapa pemahaman ya. Yang pertama adalah European Plan Hotel. Nah, European Plan Hotel ini adalah hotel yang menetapkan harga kamar tidak termasuk makan, hanya room only saja. Ya, ini biasanya terkait dengan hotel-hotel budget. Ya, jadi mereka adalah mengkondisikan hanya menjual kamar saja. Ya, tetapi nanti kalau ada permintaan makanan dan minuman, ya bayar lagi. Ya, bayar sendiri-sendiri ya, seperti itu. Terus yang untuk Continental Plan Hotel. Ini adalah hotel yang menerapkan ketentuan harga kamar termasuk 1 kali makan pagi ya, atau room include breakfast, itu istilahnya seperti itu. Jadi sistem penetapan harga kamar ini yang masih banyak digunakan karena dianggap menguntungkan dan efektif. Ya, soalnya kan ada apa itu istilahnya iming-iming mengenai breakfast tadi. Jadi room include breakfast. Nah, itu adalah Continental Plan Hotel. Nah, sekarang untuk Modified American Plan Hotel. Nah, untuk Modified American Plan Hotel itu adalah hotel yang menetapkan bahwa harga kamar termasuk 2 kali makan. Ya, entah itu breakfast dan lunch atau juga lunch dengan dinner atau breakfast dengan dinner. Itu sistem harga ini disebut semi pensio ya, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang Full American Plan Hotel. Nah, Full American Plan Hotel ini adalah hotel yang menetapkan bahwa harga kamar termasuk 3 kali makan. Ya, ini adalah termasuk dengan breakfast, lunch, dinner. Ini ya, ini juga penetapannya seperti itu, Full American Plan Hotel. Makanya kan disebut Full American Plan Hotel, soalnya menempatkan kamar sudah termasuk 3 kali makan, yaitu ada breakfast, lunch, dan dinner. Nah, seperti itu ya. Itulah yang perlu kami jelaskan pada materi saat ini yang terkait dengan pembahasan kita ya. Mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi terima kasih atas segala partisipasinya dan selamat berkarya.